Kebanyakan dari kita pasti pernah berjanji pada diri sendiri untuk bangun lebih pagi, rutin berolahraga, atau menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Tapi nyatanya, keesokan harinya semua itu cuma jadi janji kosong. Ya, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Punya niat baik untuk berubah, tapi susah untuk tetap disiplin dan konsisten. Nah, kenapa sih banyak dari kita yang begitu sulit untuk mempertahankan disiplin dan konsistensi? Padahal yang semuanya kita tahu, disiplin itu kunci untuk sukses. Disiplin dan konsistensi sebenarnya bukan sekedar soal niat. Mereka lebih ke soal kebiasaan, kebijakan diri, dan ketahanan mental. Dan jika kita bisa menguasainya, hidup kita pasti akan jauh lebih teratur dan produktif. Kebiasaan disiplin ini membantu kita nggak gampang teralihkan oleh hal-hal yang nggak penting. Sementara konsistensi memastikan kita terus maju meskipun jalannya penuh rintangan. Tapi kenapa semua itu terasa begitu berat? Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengapa banyak orang yang sulit untuk disiplin dan konsisten. Dan tentu saja, kita akan membahas tentang tips ampuh bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk lebih konsisten dalam mencapai tujuan. Yang pertama yaitu kurangnya tujuan yang jelas. Banyak orang yang tidak disiplin karena mereka sebenarnya nggak punya tujuan yang jelas. Kalau kita tidak tahu apa yang ingin kita capai, gimana kita bisa fokus tanpa arah yang spesifik? Sangat mudah bagi kita untuk terombang-ambing dan tergoda oleh hal-hal yang nggak relevan. Nah, yang kedua yaitu rasa kewalahan. Terkadang kita punya tujuan yang besar, tapi saking besarnya malah bikin kita ngerasa kewalahan. Ketika tugas kita terlalu berat atau terlalu banyak, kita cenderung menunda dan kehilangan motivasi. Hal ini menghambat kita untuk tetap disiplin dan konsisten. Dan yang ketiga yaitu gangguan dan distraksi. Di era digital yang sekarang ini, kita hidup di tengah notifikasi media sosial, game, dan hiburan instan. Semua ini bikin kita sulit fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Gangguan yang terus-menerus ini adalah musuh utama disiplin. Dan kita akan lanjut penyebab yang keempat, yaitu perfeksionisme. Percaya atau enggak, perfeksionisme juga bisa bikin kita nggak konsisten. Ketika kita terlalu fokus untuk membuat semuanya sempurna, kita seringkali malah nggak mulai atau terus-menerus mengulangi, sehingga kehilangan momentum. Dan kita akan lanjut penyebab yang terakhir, yaitu kurangnya ketahanan mental. Banyak orang yang menyerah saat menghadapi kesulitan pertama. Tanpa mental yang kuat, kita cenderung mundur saat menghadapi tantangan kecil. Ketahanan mental inilah yang perlu dibangun jika kita ingin tetap disiplin dan konsisten dalam jangka panjang. Setelah tadi kita membahas tentang penyebab seseorang gak disiplin, kita akan lanjut membahas tentang tips agar kita lebih disiplin dan konsisten. Oke, kita akan mulai dari tips yang pertama, yaitu tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Dengan memiliki tujuan yang terukur, kalian akan memiliki arah yang pasti dan bisa mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Tujuan yang jelas akan membantu kalian tetap fokus dan lebih disiplin dalam mencapai apa yang kalian inginkan. Saat tujuan kalian konkret, kalian akan lebih mudah memantau perkembangan dan mengevaluasi apa yang sudah berhasil dilakukan atau apa yang masih perlu diperbaiki. Ini membuat setiap langkah terasa lebih terarah dan efektif. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu buat rencana tindakan. Setelah memiliki tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah membuat rencana tindakan yang terstruktur. Memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari akan membuat proses terasa lebih ringan dan terorganisir. Dengan membuat rencana harian atau mingguan, kalian akan tahu secara spesifik apa yang harus dilakukan tanpa merasa kewalahan. Rencana ini berfungsi sebagai peta yang akan membimbing kalian dalam mencapai target secara bertahap. Selain itu, dengan adanya rencana yang detail, kalian bisa lebih mudah melihat kemajuan kalian dari waktu ke waktu dan terus bergerak maju tanpa kehilangan arah. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu mulai dari yang kecil dan tingkatkan secara bertahap. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang gagal dalam menjaga disiplin adalah karena mereka mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Penting untuk memulai dari langkah-langkah kecil yang bisa dengan mudah dijalankan dan tidak membebani. Dengan membiasakan diri pada komitmen kecil yang konsisten, kalian akan membangun kebiasaan yang kuat. Seiring waktu, kebiasaan ini bisa ditingkatkan menjadi lebih besar dan lebih menantang. Langkah kecil ini sangat efektif untuk membangun momentum. Ketika kalian mulai merasakan kemajuan dari usaha kecil yang dilakukan, hal tersebut akan memotivasi kalian untuk melanjutkan dan terus berusaha mencapai lebih banyak.
Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu pantau dan evaluasi kemajuan. Memantau evaluasi kemajuan penting untuk menjaga konsistensi dan memastikan kalian berada di jalur yang benar. Penting untuk selalu memantau dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Melakukan evaluasi secara berkala akan membantu kalian melihat seberapa jauh perjalanan kalian dan mengidentifikasi apa yang masih perlu ditingkatkan. Ini juga memberikan gambaran jelas tentang apa yang sudah berhasil sehingga kalian bisa merasa lebih termotivasi. Dengan evaluasi yang baik, kalian bisa menyesuaikan strategi jika ada hal yang kurang efektif. Memastikan langkah-langkah berikutnya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu berikan diri sendiri reward. Mengapresiasi diri sendiri setelah berhasil mencapai target tertentu merupakan langkah penting dalam menjaga motivasi. Reward yang diberikan kepada diri sendiri bisa menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang kalian lakukan layak untuk dihargai. Hal ini tidak hanya membuat proses mencapai tujuan menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu menjaga semangat untuk terus melangkah. Dengan memberikan penghargaan kepada diri sendiri, kalian akan merasa lebih puas dan termotivasi untuk terus berusaha mencapai target berikutnya. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu bangun ketahanan diri. Dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan, tentu akan ada rintangan dan hambatan yang menghalang. Ketahanan diri adalah kunci untuk bisa menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Saat mengalami kegagalan atau hari yang sulit, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses belajar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran yang bisa membuatmu lebih kuat dan lebih bijaksana dalam melangkah ke depan. Dengan membangun ketahanan mental, kalian akan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan terus maju, meskipun situasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu ingat alasan utama kalian memulainya. Ketika semangat kalian mulai menurun atau motivasi terasa hilang, penting untuk selalu mengingat alasan utama kenapa kalian memulai perjalanan ini. Alasan tersebut adalah sumber kekuatan yang bisa membantumu tetap berada di jalur yang benar. Membayangkan hasil akhir dari usaha yang kalian lakukan dan merasa kepuasan yang akan datang ketika tujuan tercapai bisa memberikan dorongan ekstra untuk terus melangkah. Mengingat alasan ini akan membantu kalian tetap termotivasi, fokus, dan tidak mudah menyerah. Meskipun di tengah jalan mungkin ada banyak godaan untuk berhenti. Jadi, kalau kalian ngerasa sulit untuk disiplin dan konsisten, jangan khawatir, kalian gak sendirian. Banyak dari kita mengalami hal yang sama, dan itu wajar. Tapi penting untuk diingat bahwa disiplin bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Itu adalah keterampilan yang bisa dibangun, seperti halnya kebiasaan lain. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana tindakan yang realistis, dan terus melatih ketahanan mental, kalian akan bisa mulai menumbuhkan kebiasaan disiplin yang lebih kuat. Perlu diingat bahwa semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Terkadang, perjalanan menuju perubahan terasa lambat atau sulit, tetapi setiap langkah maju, sekecil apapun, tetap merupakan kemajuan. Mulai dari hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan hari ini dan tingkatkan seiring waktu. Setiap kali kalian berhasil menetapi janji kecil pada dirimu sendiri, rasa percaya diri akan tumbuh dan itu menjadi modal penting untuk terus disiplin di hari-hari berikutnya. Jangan lupa untuk bersabar dengan diri sendiri. Akan ada hari di mana kalian merasa kurang termotivasi atau bahkan gagal. Itu normal. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa bangkit lagi dan tetap melangkah ke arah tujuan yang sudah kalian tetapkan. Disiplin adalah tentang konsistensi, bukan kesempurnaan. Dan perlu diingat bahwa proses ini bukanlah perlombaan. Semua orang punya kecepatan masing-masing dalam mencapai tujuannya. Jadi, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri dan nikmati setiap prosesnya. Dan pada akhirnya, dengan kerja keras, ketekunan, dan dedikasi, kalian akan melihat perubahan besar dalam hidupmu. Baik itu dalam karir, kesehatan, atau aspek lain yang kalian tuju. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.